Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Delon dengan NPM 231506131. Di sini di sini saya akan menjelaskan eh, mengenai tugas akhir dari praktikum jaringan komputer judul 2 yaitu Will and Switch and Router Network. Nah, sebelum masuk ke penjelasan mengenai eh, sintaksnya tersebut, di sini kita akan membuat topologi terlebih dahulu, di mana kita menggunakan dua PC. Selanjutnya itu kita menggunakan satu switch. Nah, di sini saya menggunakan jenis switchnya itu 2960. Nah, selanjutnya itu terdapat satu router. Nah, router di sini saya gunakan 2901. Nah, di mana antar device ini terhubung dengan kabel. Nah, di sini saya menggunakan kabel copper strike through. Di mana untuk ke switch ini terhubung ke eh, port fast Ethernet 06. Selanjutnya dari switch ke router terhubung dari fast Ethernet 05 dengan gigabit Ethernet 0/0, 0/1. Nah, selanjutnya itu dari router ke PC. Yang kedua itu, yang pertama itu ada dari gigabit Ethernet 0/0 dengan fast Ethernet 0. Nah, di sini em, menunjukkan segitiganya itu berwarna merah itu menandakan bahwa kabel tersebut atau port tersebut belum aktif atau masih dalam keadaan shutdown. Nah, untuk langkah-langkah mengkonfigurasinya itu, yang pertama itu kita masuk ke dalam CLI dari router. Nah, kita masuk dalam CLI-nya itu. Nah, yang pertama kita pindah ke mode privilege terlebih dahulu dengan menggunakan perintah enable. Nah, selanjutnya itu kita dari mode privilege kita berpindah ke mode global. Kita menggunakan sintaksnya itu konfigurasi terminal. Nah, selanjutnya itu kita mengganti nama router menjadi R1 dengan menggunakan sintaksnya itu hostname eh, R1. Oke, router telah berganti nama dari router menjadi R1. Selanjutnya itu kita menggunakan perintah no IP domain lookup. Nah, fungsi dari sintak no IP domain lookup ini menonaktifkan fitur pencarian DNS otomatis. Nah, maksudnya di sini apabila kita salah dalam membuat sintak tersebut, maka eh, si router atau CLI dalam router ini eh, langsung memberikan pesan no input invalid. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan sintaksnya itu enable secret class. Di mana enable secret class ini berfungsi untuk mengatur password transkripsi saat masuk ke privileged access mode. Jadi berpindah dari uh, user access mode ke privileged access mode, kita membutuhkan password uh, dengan passwordnya itu yaitu class. Nah, selanjutnya itu kita berpindah ke LAN console 0. Nah, LAN console 0 ini dia berfungsi sebagai eh, konfigurasi jalur konsol atau konsol lain, di mana konsol ini dia itu merupakan kabel fisik dari eh, sebuah topologi. Nah, setelah kita berpindah dari LAN console 0 ini, maka kita mengatur passwordnya itu password dengan nama passwordnya itu Cisco. Nah, selanjutnya itu kita gunakan untuk login. Oke, untuk LAN console ini kita eh, telah selesai. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke LAN VTY 04. Nah, di mana LAN VTY ini em, merupakan em, sebuah
masuk ke mode konfigurasi virtual terminal atau VTY, yaitu jalur yang digunakan untuk akses jarak jauh seperti Telnet atau SSH. Nah, sebelum masuk itu kita keluar dari LAN konsol terlebih dahulu, baru masuk ke LAN PTY 04. Nah, setelah kita masuk ke LAN PTY 04, kita beri passwordnya juga dengan password yang kita berikan Cisco. Nah, selanjutnya itu kita gunakan untuk login. Nah, eh, karena sudah berhasil untuk sintak untuk LAN PTY 04 ini, selanjutnya itu kita eh, keluar dari LAN PTY ini, kita gunakan sintak service password encryption. Nah, fungsi dari password encryption ini mengenkripsi semua password yang tersimpan dalam file konfigurasi yang telah kita buat tadi, yaitu untuk berpindah dari user exit mode ke privilege exit mode kita menggunakan passwordnya class, dan untuk login kita guna dari LAN console ke LAN VTY ini kita menggunakan passwordnya itu Cisco. Nah, setelah itu kita menggunakan sintak banner MOTD. Nah, banner MOTD ini berfungsi untuk memberikan pesan apabila si pengguna salah dalam menginputkan password. Authorize user only. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0. Interface G 0/0. Nah, setelah kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0, di sini kita memberikan IP dari eh, interface tersebut, yaitu dengan perintah IP address. IP yang kita kasih 68.0.1, dengan subnet masknya itu kita gunakan 255.255.255.0. Di sini kita menggunakan slashnya untuk hostnya itu /24, di mana jumlah host yang eh, bisa masuk itu atau bisa menggunakan interface tersebut ada sebanyak 2 × 8. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan IP versi 6 eh, dengan perintah IP versi 6 address. eh, nah, di sini kita menggunakan IP versi 6-nya itu 2001 atau kombinasi dari bilangan heksadesimal. Di sini menggunakan /64, di mana jumlah host yang bisa masuk ke IP versi 6 ini yaitu sebanyak 128 dikurang 64, yaitu sebanyak 2 × 64 host. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan IP versi 6 yang satu lagi, yaitu address address Nah, selanjutnya itu kita hidupkan untuk 4 gigabit Ethernet 0/0 ini dengan perintah no shutdown. Jadi, port tersebut sudah aktif. No shutdown. Oke. Dan selanjutnya itu kita keluar dari interface tersebut. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke interface yang kedua, yaitu interface gigabit 0/1. Gigabit 0/1. Nah,
Untuk interface gigabit 0/1 itu sintaksnya hampir sama dengan interface gigabit 0/0 ini, tetapi untuk IP yang digunakan sama IP versi 4 dan IP versi 6 yang digunakan itu berbeda. Sama deh. Itu kita copy aja dari modulnya itu. Nah, di sini kita menggunakan IP versi 4-nya itu 192.168.1.1, sedangkan subnet masknya itu 255.255.255.0. Nah, selanjutnya itu kita ke memberi IP versi 6. Nah, IP versi 6 ini merupakan kombinasi dari bilangan heksadesimal. Nah, selanjutnya itu kita beri IP versi 6 satunya lagi. Nah, selanjutnya itu kita kasih perintah shutdown untuk mengaktifkan port gigabit Ethernet 0/1. Nah, selanjutnya itu kita exit. Nah, eh, dari untuk yang router kita lihat bahwa kabel gigabit Ethernet 0/0 dengan 0/1 itu berubah warna dari merah menjadi hijau, yang berarti port tersebut sudah aktif. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke bagian konfigurasi. Oh ya, benar. Di sini kita save terlebih dahulu untuk semua konfigurasi yang telah kita buat tadi, yaitu dengan berpindah dari global exit mode ke privilege exit mode. Dengan perintah exit, selanjutnya itu kita beri copy running config startup config. Nah, di mana copy running config startup config ini berfungsi untuk menyimpan startup copy running config startup config ini uh, menyimpan semua konfigurasi yang telah kita buat tadi. Nah, di sini kita gunakan perintah clock set untuk mengatur jam serta tanggal yang kita gunakan untuk router ini. Dengan tanggal 27 Agustus 2019. Oke. Nah, untuk eh, yang router, konfigurasi dari router telah selesai. Nah, selanjutnya itu kita eh, masuk ke konfigurasi dari switch. Masuk ke mode CLI. Nah, pertambahan itu kita berpindah dari user exit mode ke privilege exit mode terlebih dahulu dengan perintah enable. Selanjutnya itu kita pindah ke mode global dengan perintah const. Selanjutnya itu kita memberi nama switch-nya itu dengan nama S1. Nah, selanjutnya itu no IP domain lookup, di mana dia berfungsi untuk menonaktifkan DNS secara otomatis. Lookup. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke VLAN 1, di mana untuk beralih ke mode VLAN 1 itu kita menggunakan sintak interface
VLAN 1. Nah, kita beri IP dari VLAN-nya itu dengan perintah IP address. IP-nya itu 192.168.1.2 dengan subnet masknya itu 255.255.255.0. Nah, selanjutnya itu kita hidupkan untuk VLAN-nya itu dengan perintah no shutdown. Shutdown. Selanjutnya itu kita exit terlebih dahulu. Habis itu kita beri default gateway untuk switch tersebut dengan perintah IP default gateway. Habis itu diikuti dengan IP yang kita berikan yaitu 192.168.1.1. Selanjutnya itu exit. Nah, untuk konfigurasi dari router dan switch-nya itu telah selesai. Nah, di sini kita beri untuk IP dari PC satu terlebih dahulu. Nah, untuk IP dari PC satu tersebut, kita masuk ke desktop, bagian config aja lah. Bagian config, masuk ke fast Ethernet. eh, kita kasih IP-nya itu 192.168.1.2. Subnet masknya itu 13. 192.168.1.3 dengan subnet masknya itu 255, 255, dan 255. Nah, untuk yang bagian versi 6-nya itu, nah dia /64. Nah, sedangkan default gateway-nya itu kita menggunakan default gateway yang telah kita IP-nya itu yang telah kita berikan pada switch tadi. Subnet mask dari setting default gateway-nya 192.1.1. Oke, untuk yang versi 6-nya itu oke. Nah, untuk yang PC pertama itu udah selesai. Nah, kita masuk ke PC yang kedua. Untuk PC yang kedua itu kita kasih IP-nya itu 192 titik 168 titik 1 titik titik 0 titik 3, subnet masknya 255. Untuk IP versi 6-nya itu kita kasih /64. Selanjutnya itu kita kasih default gateway-nya itu sama dengan eh default gateway-nya itu 0/1.1. Itu 192.168.0.1. Dan DNS default gateway untuk versi 6-nya itu kita menggunakan default gateway yang sama dengan PC yang pertama tadi. Itu FE80.2 2 kali 1. Nah, untuk semua topologi konfigurasi dari topologi device yang kita gunakan itu telah selesai. Nah, di sini kita akan menampilkan informasi dari router. Untuk melihat informasi dari router, kita menggunakan show IP route. Nah, di mana
show IP route, dia berfungsi untuk menampilkan tabel routing, yaitu daftar semua rute jaringan yang dikenal oleh perangkat tersebut. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, what code is used in the routing table in indicate directly connected uh, network. Nah, uh, kode yang dipakai di tabel routing ini untuk menunjukkan jaringan yang terhubung langsung ke router uh, dengan ditandai dengan huruf C. Nah, di mana huruf uh, untuk yang terhubung ke router ini uh, ada gigabit Ethernet 0/0 dengan IP-nya itu uh, 192.6800 dan gigabit Ethernet 0/1. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu, how many route entries are code with a C code in the routing table? Nah, jumlah entry route dengan kode C di tabel routing ini menunjukkan berapa banyak jaringan yang terhubung langsung ke router, yaitu sebanyak 2. Nah, yang selanjutnya itu, what interface type are associated to the C code route? Nah, untuk yang um, port yang terhubung ke router itu yaitu ada gigabit Ethernet 0/0 dengan gigabit Ethernet 0/1. Nah, untuk melihat IP versi 6 dari router tersebut, kita juga bisa menggunakan perintah show IP versi 6 root. Nah, di sini menampilkan IP versi 6 dari port-port yang telah kita kasih IP tadi. Nah, untuk menggunakan melihat data-data atau IP-IP dari gigabit internet 0/1 itu kita bisa menggunakan show IP interface gigabit 0/1 sesuai dengan port yang kita mau tadi. Nah, di sini kita bisa menggunakan show untuk melihat informasi dari interface gigabit 0/1. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dari syntax show IP interface gigabit 0/0. Pertama itu, what is the operation status of the gigabit 0/0 interface? Nah, untuk statusnya itu, kalau statusnya up artinya interface gigabit 0/1 itu aktif dan berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan, what is the media access control atau MAC address of the gigabit 0/1 interface? Nah, untuk alamat MAC dari interface gigabit 0/1 adalah kode unik seperti 00A1 titik BC B2C3 dan seterusnya yang dipakai buat mengidentifikasi interface di jaringan lokal. Nah, selanjutnya itu, how is the internet address display in this command? Nah, internet address-nya itu yaitu dengan IP 192.168.1.1/24 untuk informasi dari IP pada gigabit Ethernet 0/1. Nah, selanjutnya itu ada beberapa pertanyaan reflection question dari modul tersebut. Yang pertama itu, if the gigabit 0/1 interface shows that it was administratively done, what is interface configuration command will you use to turn the interface up? Nah, untuk yang interface gigabit 0/1 itu menunjukkan statusnya administratively done, itu berarti interface tersebut dimatikan secara manual lewat konfigurasi bukan karena kabel atau error fisik.
Nah, untuk menghidupkan uh, interface tersebut, kita uh, bisa menggunakan sintaksnya itu no shutdown. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan yang kedua. What will happen if you had incorrect configured interface gigabit node slash 1 on the root with an IP address of 192.168.1.2. Nah, kalau um, kalau seandainya kita salah dalam mengkonfigurasi interface gigabit 0/1 dengan alamat IP 192.168.1.2 itu, maka dampaknya tergantung pada jaringan yang seharusnya digunakan dan topologi yang ada. Nah, kalau interface gigabit 0/1 itu dikonfigurasikan salah dengan IP, maka router akan gagal berkomunikasi dengan jaringan yang seharusnya, bisa terjadi konflik IP, dan ping antar perangkat tidak akan berhasil karena beda jaringan. Nah, jadi kita harus ngecek satu IP-nya itu dengan benar. Nah, di sini kita mengetes apakah uh, konfigurasi kita ini berhasil atau tidak. Di sini kita menggunakan command prompt. Nah, di sini kita ping ke PC yang ketiga. Dengan IP PC ketiga itu 192.168.0 titik berapa dia? Nah, titik titik 0 titik 3. Nah, di sini terdapat reply from yang berarti konfigurasi atau IP-IP yang telah kita berikan tadi itu sesuai dan bisa terkoneksi antar sesama end device, yaitu antar PC 1 dengan PC 2. Nah, sekian dari hasil demonstrasi mengenai tugas akhir judul kedua praktikum jaringan komputer. Apabila terdapat salah kata dari saya, mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.